Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membangun geodatabase dengan cara langkah pertama kita membuka ArcGIS katalog. Di sini saya sudah membuka ArcGIS katalog. Yang kedua, buka lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan geodatabase. Yang ketiga, buat folder yang akan dijadikan tempat penyimpanan geodatabase. Buka folder D. Pada menu ArcCatalog kita pilih file. Setelah kita milih file, di sini ada new. Kita pilih folder. Setelah kita pilih folder, kita ketikkan nama folder dengan nama Pratikum SIG dasar, SIG basis data. Setelah kita mengetikkan Pratikum SIG dasar, SIG basis data, maka kita akan okekan. Setelah itu, yang keempat, pada folder Pratikum SIG basis data, buat personal database yang akan digunakan untuk menyimpan data-data yang akan digunakan untuk membuat peta dengan cara klik kanan pada folder Pratikum. Setelah kita klik kanan, kita pilih new. Setelah new, kita klik personal geodatabase. Setelah kita pilih personal geodatabase, maka setelah kita memilih personal geodatabase, ketik nama daerah yang akan digunakan, dalam hal ini menggunakan kabupaten, kita akan membuat menjadi Kabupaten Nagan Raya. Setelah kita membuat Kabupaten Nagan Raya, yang langkah kelima kita akan pada personal geodatabase, Kabupaten Nagan Raya dibuat menjadi feature IG dasar dan IG tematik. Caranya yaitu kita klik kanan pada Kabupaten Nagan Raya. Setelah itu kita pilih new. Setelah itu kita pilih feature database, dataset. Di sini kita akan menuliskan IG dasar. Setelah kita menuliskan IG dasar, kita buat next. Pada kata kotak dialog new feature database, maka akan keluar kotak dialog new feature database pada nama isikan IG dasar. Setelah dibuat nama IG dasar, kemudian kita klik next. Pada XY coordinate system, pilih project coordinate. Di sini kita akan memilih project coordinate. Setelah kita pilih project coordinate, kita akan memilih UTM. Setelah kita memilih UTM, di sini kita akan memilih WGS 1984. Setelah kita memilih WGS 1984, di sini kita akan memilih WGS 1984 UTM John 49S. Setelah itu kita next-kan. Pada vertical coordinate system kita akan mengkliknya. Setelah itu kita akan
mengklik Word. Setelah kita mengklik Word, di sini kita akan mengklik WGS 1984, kita next-kan. Setelah itu kita finish. Setelah sudah tampil IG dasar, maka selanjutnya untuk membuat feature dataset IG tematik, langkahnya sama dengan pembuatan feature dataset. Kita akan melakukannya dengan cara kita klik Kabupaten Nagan Raya, klik kanan, New Feature Dataset. Setelah itu kita membuat di sini IG tematik. Setelah kita membuat IG tematik, kita next. Setelah kita next kan, di sini kita akan memilih project coordinate system. Setelah itu, kita akan memilih UTM. Setelah kita memilih UTM, di sini kita akan memilih WGS 1984. Setelah itu, kita akan memilih WGS 1984 UTM Zone 49X. Kita next kan. Pada vertical coordinate kita pilih. Di sini kita akan memilih Word. Setelah itu kita akan memilih WGS 1984. Setelah itu kita oke-kan, kita next. Di sini kita finish-kan. Setelah sudah tampil IG dasar dan IG tematik, langkah selanjutnya adalah untuk memudahkan penyimpanan data, maka perlu dilakukan pengaturan penyimpanan lingkungan. Caranya adalah pada menu TR Katalog, kita klik menu Georeferencing. Di sini kita akan memilih Environment. Setelah sudah muncul Environment Setting, kita akan memilih Workspace. Setelah memilih Workspace, kita di sini add. Kita mengadd-kan nama kabupaten kita sendiri. Setelah kita add, di sini di bagian output coordinate, kita akan pilih specific below. Setelah kita mengkliknya, di sini kita akan di bagian pojok kanan, kita bagian gambar tangan, kita akan mengkliknya. Setelah itu akan muncul kotak dialog. Selanjutnya spatial referencing properties. Di sini kita akan memilih project coordinates. Setelah itu kita pilih UTM. Setelah kita pilih UTM, kita pilih WGS 1984. Setelah kita memilih WGS 1984, di sini kita akan memilih juga WGS 1984 UTM Zone 49S. Pada menu State Coordinate System, klik Vertical Coordinates. Setelah itu kita akan pilih WGS 1984. Setelah kita pilih, maka kita akan oke-kan. Langkah selanjutnya, pada feature database IG dasar dan IG tematik akan dibuat masing-masing feature class. Feature class untuk IG dasar terdiri atas peta dasar ADM, peta ibu kota ADM, peta jalan, dan peta jaringan sungai. Sedangkan feature class untuk IG tematik terdiri atas peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Tahapan yang dilakukan adalah kita klik kanan pada feature dataset IG dasar, kita new. Setelah kita new, kita akan memilih feature class.
Setelah muncul new feature class, pada kolom name kita isi dengan peta, batas, kita akan mengetiknya dengan peta, batas administrasi. Pada kolom aliasnya ini kita akan mengisikan peta administrasi. Di sini bagian tipenya kita akan memilih tipe polygon feature. Setelah itu kita pilih next. Di sini kita akan menuliskan kabupaten. Di bagian data tipenya kita akan memilih text. Setelah itu kita akan klik finish. Untuk feature kelas lainnya pada feature dasar IG dasar dapat kita lakukan dengan cara yang sama seperti feature kelas pada peta administrasi dengan cara kita klik new, kita feature kelas. Di sini kita akan membuat peta ibu kota ADM. Nama aliasnya ini kita akan mengisikan nama kabupaten. Setelah itu kita di sini pilih tipenya, itu kita pilih tipe point feature. Setelah itu kita next. Di sini di file name kita akan membuat kabupaten, dan data teksnya ini kita di sini membuat teks. Setelah itu kita finishkan. Lanjut. Kita akan membuat yang ketiga, yaitu peta jalan. Sama dengan halnya, kita klik new feature class. Di sini kita akan membuat peta jalan. Di sini kita buat aliasnya itu jalan. Di sini tipenya itu kita buat line feature. Kita next kan. Di file name kita akan membuat menjadi kelas jalan panjang jalan. Di bagian data tipenya ini kita akan memilih teks. Setelah itu kita finishkan. Setelah itu kita lanjut. Yang terakhir yaitu peta jaringan sungai dengan cara new feature class. Setelah itu kita membuat di sini peta jaringan sungai. Di aliasnya ini kita akan menuliskan jaringan sungai. Setelah itu di bagian tipenya ini kita akan membuat line feature. Setelah itu kita next kan. Selesai kita next kan, di sini di bagian file name-nya itu kita akan membuat nama sungai. Di bagian ininya data tipenya itu kita buat jadi teks. Kita finishkan. Setelah sudah tertampil 4 dari IG dasar, maka selanjutnya langkah yang kedua yaitu yang selanjutnya pada feature dataset IG tematik, pembuatannya feature kelas sama dengan langkah di bagian IG dasar. Kita akan membuatnya dengan cara klik kanan, pilih new feature class. Di sini kita membuat namanya itu peta hujan. Setelah kita membuat peta hujan, aliasnya itu kita buat peta intensitas hujan.
tipenya itu kita buat polygon feature. Setelah itu kita next kan. Setelah next, kita akan di file name-nya itu kita akan membuat yang pertama kelas hujan. Di sini data tipenya itu kita buat teks. Setelah itu, yang kedua intensitas hujan. Data tipenya itu teks. Yang ketiga itu kita membuat klasifikasi hujan. Data tipenya itu teks. Yang keempat itu kita akan membuat skor hujan. Data tipenya itu akan menjadi teks. Setelah itu, kita akan finishkan. Langkah selanjutnya, kita klik kanan, kita new feature class. Di sini kita akan membuat yang kedua, peta kemiringan lereng. Di sini aliasnya itu kita akan membuat peta kemiringan lereng. Setelah itu, di bagian tipenya itu kita akan memilih polygon feature, kita next kan. Di bagian file name ini, kita akan menuliskan kemiringan lereng. Datanya itu dia akan jadi teks. Yang kedua itu adalah klasifikasi lereng. Data tipenya itu akan menjadi teks. Yang ketiga itu skor lereng. Di sini data tipenya itu akan menjadi teks. Kita finishkan. Langkah selanjutnya itu kita akan membuat peta tanah dengan cara klik new feature class. Setelah itu kita buat di sini namanya itu menjadi peta tanah. Di aliasnya ini kita akan membuat peta tanah. Di sini kita akan di bagian tipenya polygon feature, kita next kan. Setelah kita next kan, di file name ini kita akan menuliskan peta tanah. Di bagian data tipenya itu dia kita pilih menjadi teks. Selanjutnya yang kedua itu jenis tanahnya. Setelah itu kita di bagian data tipenya itu akan menjadi teks. Setelah jenis tanah, kita akan menuliskan lagi keterangan tanah. Di sini data tipenya itu akan menjadi teks. Setelah keterangan tanah, kita akan membuat skor lereng. Di sini akan data tipenya itu menjadi teks. Selanjutnya kita finishkan. Setelah sudah selesai kita membuat peta tanah, peta kemiringan lereng, dan peta hujan. Selanjutnya langkah yang selanjutnya itu untuk melengkapi file name pada tiap feature kelas perlu dilakukan pengisian atribut. Caranya adalah dengan klik kanan pada personal geodatabase Kabupaten Nagan Raya. Kita pilih properties. Setelah kita memilih properties, pada kotak dialog database properties pilih tab domain. Di sini kita akan menuliskan langkah selanjutnya itu pada kolom domain ini kita akan mengisikan yang pertama itu kemiringan lereng. Yang kedua itu kita akan
Baiklah, di sini pada ini kita akan klik kanan properties tadi. Setelah muncul seperti ini, di domain ini kita akan mengisikan yaitu kemiringan lereng. Yang kedua, klasifikasi lereng. Yang ketiga itu kita akan tulis dengan intensitas hujan. Yang keempat itu kita akan membuat jadi jenis tanah. Dan kelima kita buat keterangan tanah. Yang keenam itu kita buat arahan. Dan yang ketujuh itu kita akan membuat nama kabupaten. Selanjutnya itu pada kolom domain, properties, pilih file tipe teks. Untuk semua domain nama yang telah kita isikan seperti kemiringan lereng kita membuat menjadi teks. Klasifikasi lereng juga kita akan file tipenya itu kita buat jadi teks. Intensitas hujan di file tipenya itu kita akan menjadi buat teks. Jenis tanah itu kita bagian file tipenya itu akan menjadi teks. Keterangan tanah di bagian file tipenya itu akan menjadi teks. Arahan di bagian file tipenya itu akan menjadi teks. Nama kabupaten di bagian file tipenya itu menjadi teks. Setelah kita isikan, selanjutnya pada kode values untuk tiap domain nama dapat diisikan dengan data berikut. Seperti di kemiringan lereng, kita akan membuat kode yang pertama itu 1,00% sampai 8,00%. Yang kedua itu kode kedua itu kita akan menuliskan dengan 8,01% sampai dengan 15,00%. Dan yang ketiga itu kita akan membuat deskripsinya itu 15,01% sampai 25,00%. Dan yang keempat kita akan membuat 25,01% sampai dengan 40,00%. Dan yang kelima kita akan membuat di deskripsinya itu 40,00% atau lebih. Selanjutnya di bagian klasifikasi lerengnya ini, di kode yang pertama itu kita akan membuat datar. Yang kode kedua kita akan membuat landai. Yang ketiga kita akan membuat agak curam. Dan yang keempat kita akan membuat curam. Yang kelima itu kita akan membuat sangat curam. Selanjutnya di bagian intensitas hujan kita akan mengisinya itu yang pertama kode yang pertama lebih kecil dari 1750 mm per hari. Yang kedua itu kode keduanya itu kita buat menjadi 2000 mm per hari.
Yang ketiga, kita akan menulis di deskripsinya 2250 mm per hari. Dan yang keempat itu kita akan membuat lebih besar dari 2250 mm per hari. Di bagian jenis tanah, kita akan di bagian klasifikasi hujan, kita akan membuat satunya itu sangat rendah. Yang kedua itu kita akan membuat rendah. Yang ketiga kita akan membuat sedang. Yang keempat kita akan membuat tinggi. Selanjutnya, setelah kita membuat klasifikasi, kita akan membuat jenis tanah. Di dalam jenis tanah ini, kita akan membuat kode yang pertamanya itu regosol. Yang kedua itu kita akan membuat kambisol. Yang ketiga kita akan membuat aluvial. Keempat, kita akan membuat gleisol. Dan kelima, kita akan membuat latosol. Keenam, kita akan membuat grumusol. Dan yang ketujuh, kita akan membuat Mediterranean. Setelah jenis tanah, kita akan membuat keterangan tanah. Di bagian keterangan tanah, kode yang pertama itu kita buat sangat peka. Yang kedua itu agak peka. Yang ketiga itu tidak peka. Yang keempat yaitu tidak peka juga. Yang kelima, kurang peka. Setelah itu, yang keenam itu kita akan membuat peka. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, kita akan membuat agak peka. Selanjutnya setelah keterangan tanah, kita akan membuat arahan. Di dalam arahan ini yang pertama kita buat kodenya itu kawasan lindung. Yang kedua, kode kedua deskripsinya itu kawasan penyangga. Yang ketiga itu kita buat kawasan budidaya tanaman tahunan. Dan yang keempat itu kita buat
Selanjutnya kita akan membuat di sini yang keempatnya itu kawasan budidaya tanaman musiman dan pemukiman. Yang terakhir itu kita buat nama kabupaten. Di sini kita buat nama kabupaten itu yaitu nama kabupaten kita sendiri, yaitu seperti saya itu Kabupaten Nagan Raya. Setelah domain selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan domain dengan feature class yang telah dibuat sebelumnya pada feature dataset IG dasar. Feature class yang diberikan domain hanya peta batas administrasi dan peta ibu kota ADM. Caranya pada buka feature kita akan membuka feature dataset IG dasar. Sebelumnya kita di sini kita okekan terlebih dahulu. Kita buka IG dasar. Kita pilih dan klik kanan pada feature kelas peta batas administrasi. Pilih properties. Di sini kita akan pada kotak dialog feature class properties pilih tab file. Di sini kita akan files. Setelah itu kita pilih domain yang sesuai dengan file name, klik seperti kabupaten. Di sini saya akan domainnya itu kita buat kabupaten. Kita klik apply. Selanjutnya itu kita okekan. Sama seperti peta ibu kota ADM dengan cara klik properties. Kita akan di sini di bagian files-nya itu kita akan kabupatennya itu kita akan buat di sini, di domainnya itu dia menjadi kabupaten juga. Kita apply, baru kita okekan. Selanjutnya, untuk penggabungan domain pada feature class peta ibu kota ADM dan seluruh feature class pada feature dataset IG tematik dilakukan dengan cara yang sama seperti langkah di peta IG dasar, yaitu kita kembalikan dulu. Kita di bagian IG tematik kita buka terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari peta sini kita akan membuatnya itu di bagian ibu kota ADM dan kemiringan lereng. Sama seperti ini juga kemiringan lereng. Di sini kita buat domainnya itu juga kemiringan lereng. Baru apply, baru kita okekan. Di sini juga di peta hujan seperti sama, kita propertiskan dulu. Baru di sini di bagian intensitas hujannya itu di domainnya itu pun kita buat intensitas hujan. Di bagian klasifikasinya kita buat juga bagian klasifikasi hujannya. Setelah itu kita apply. Setelah itu kita okekan. Setelah di bagian peta tanah kita buat juga seperti itu. Jenis tanah di sini kita akan nyari bagian domain jenis tanah. Baru di peta tanah di sini kita akan mencari keterangan tanah. Kita akan mencari keterangan tanah. Setelah kita apply, kita
pakaikan. Setelah itu kita akan masuk ke, setelah selesai ini kita buka bagian terlebih dahulu. Jika sudah tampilan di bagian IG tematik dan IG dasar, seperti ini IG tematik dan seperti ini IG dasar, maka di sini sudah kita membangun geodatabase. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.